kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, hadisnya ada dalam riwayat Imam At-Tabrani, HR Tabrani. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, jamaah pernah mendengar ustadz ceramah, suami yang tidak sholat, maka otomatis istrinya sudah pisah. Soalnya pernah ada yang nanya ke saya, Ustadz, katanya kalau suami nggak sholat itu otomatis istrinya pisah ya? Itu ceritanya begini. Berdasarkan hadis ini, man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, bukan sakit, bukan demam, bukan tertidur, memang sengaja dia nggak sholat, faqad kafara jihara, maka dia kafir secara nyata, kafir dia. Hadis ini dipahami tekstual oleh mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan orang yang nggak sholat itu kafir. Maka kalau ada seorang suami nggak sholat padahal sehat, sengaja, maka berarti dia kafir, murtad. Orang yang murtad, istrinya otomatis fasah. Nah, ini kronologisnya. Ini kita cerita menurut mazhab Hambali. Jangan dipotong dulu. Ini menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat itu dilihat dulu. Kalau dia nggak sholat karena ingkar, ngejek-ngejek, apa itu sholat? Buang-buang waktu aja, nggak relevan dengan zaman, itu kafir dia, murtad dia. Tapi kalau dia nggak sholat itu, saya sebetulnya Pak Ustadz mau sholat tapi malas sekali lah sholat, itu dia fasik, tidak sampai kafir, dia fasik. Orang yang fasik tidak keluar dari Islam. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah memberikan hidayah pada banyak orang, Allah menyesatkan. Loh, Allah kok menyesatkan? Iya, dia udah turun Quran, udah turun Nabi Muhammad, udah turun ulama, tapi dia nggak ikut. Maka dihukum Allah yudhillu, disesatkan dia. Sama seperti sekolah, siapa yang nggak masuk 40 hari maka DO. Kalau guru sayang sama murid, ada yang nggak hadir 1-2 hari langsung ditegur, kamu masuk besok, jangan sampai nggak datang. Tapi kalau muridnya udah tinggal 38, 39 nggak datang, ya udah dibiarin aja, biar 40 sekalian, biar keluar sekalian. Nah, begitu lebih kurang. Pak, itu dia udah nggak datang 38 hari, Pak. Udah biarin aja lah, lengkapkan aja 40 biar keluar dia sekalian. Nah, begitu lebih kurang memahami. Yudhillu bihi katsiran, disesatkan Allah sekalian. Kenapa? Masa Allah menyesatkan? Allah kok nggak ngasih hidayah? Ya karena dia merengkel, karena dia ngeyel. Kok nggak mau, sudah dikasih jalan. Bukan dia tidak dapat hidayah, dia menolak hidayah. Nah, ini Ustadz udah ada pengajian di mana-mana, ketika lewat ceramah Ustadz tentang sholat malah di scroll lewat. Nah, jadi dihukum Allah sekalian. Berikutnya yang ke-8, hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatuhu. Yang pertama kali dihitung salat. Yang pertama kali dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatuhu, salat. Idza salahat salahal amalu kullu, kalau salatnya benar, yang lain benar. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu, kalau salatnya salah, yang lain salah. Maka perbaiki salat. Jangan sampai rajin sedekah, rajin bangun masjid, rajin bantu anak yatim, tapi sholat rusak amal yang lain. Kalau tiang sudah, makanya di Masjid Nabawi itu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat sampai ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, itu ada mihrab, tempat Nabi jadi imam dulu. Di sebelah kirinya ada tiang. Coba nanti lihat di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Salat itu tiang agama. Kenapa? Karena kalau sudah tiangnya, na'udzubillah, kalau tiangnya udah retak, itu dinding-dinding ikut retak.
Makanya tiang jalan tol itu semen bulat dengan besi-besi besar. Tiang. Kami kebetulan Ma'had Az-Zahra ini gambut di bawah. Itu ditanamkan 200 tiang ke dalam untuk membangun asrama 36 kamar. Maka jangan sampai tiang ini rusak. Berikutnya yang ke-9. Quran sudah, ayat Quran sudah, hadis sudah. Sekarang logika pikir. Kalau Allah aja dia tinggalkan, kalau Allah saja dia khianati, Allah yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang memberikan dia nafas, yang memberikan dia jantung, yang memberikan dia buah pinggang, yang membuat dia hidup, Allah aja dia khianati, apalagi kamu. Hah? Nabi Muhammad SAW yang sangat penyayang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang sangat sayang sama dia, mendoakan dia, ngasih dia syafaat. Nabi aja dia lawan, apalagi Ustaz Somad. Pengkhianat. Logika akal. Kenapa orang masuk kantor berangkat pagi jam 6 sampai kantor jam 7, pulang jam 5, lembur sampai malam, hanya mau dapat gaji pokok untuk makan, minum, rumah, kredit. Begitulah on time-nya. Hormatnya kepada atasan, salamannya cium tangan, ta'zim. Tapi sama Allah, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memang betul-betul di luar logika akal. Logika akal orang yang tidak sholat itu sampai sekarang kita susah memahaminya. Memang betul-betul dikuasai syaitan. Memang betul-betul tersesat di jalan yang lurus. Orang sesat di jalan bengkok, sesat di hutan itu biasa. Ini di tengah alam yang terang benderang bisa nggak sholat. Orang dulu nggak sholat karena nggak ada air. Sekarang hujan di mana-mana. Dulu nggak sholat karena pakaian kotor. Sekarang pakaian 3 lemari. Kenapa nggak sholat? Lama juga saya mikir, kenapa orang nggak sholat ya? Lama baru saya pikir. Makan haram, nonton haram, pikiran haram, kerja haram. Laknat yang paling mengerikan bukan sakit. Laknat yang paling mengerikan adalah ketika hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Summun bukmun umyun. Summun peka, bukmun bisu, umyun buta. Fahum la ya'qilun. Enggak bisa mikir. La yubsirun. Enggak bisa ngelihat. La yarji'un. Enggak bisa pulang kembali ke pangkal jalan, tidak menemukan titik balik. Lanjut terus maksiat, zina, homo, LGBT, riba, nipu, bohong. Kalau ada kawan yang ngajak sholat, benci, marah, mati. Mati di ruang kesendirian, di kos-kosan, karena sakau, karena mabuk, cuci muka, tersungkur dalam bathtub. Tetangga tahunya setelah baunya keluar, darahnya meletus, pecah perut. Datang pemadam kebakaran, buka. Sahabat-sahabat yang dibuat oleh Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak membuat pemulia jenazah. Ada satu komunitas pemulia jenazah, selalu ditelepon karena Pak Polisi damkar sudah nggak sanggup lagi, belatung, kepala nempel di atas kasur, berhari-hari diangkat, lepas kulit badan. Dalam kesendirian, sunyi di tengah keramaian, kota metropolitan hiruk pikuk heboh, tapi dia sunyi di tengah keramaian, gak kenal orang, azan bersaut-sautan, anjing aja peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, dia gak ada peduli sama sekali. Akhirnya mati.
Jenazah dibawa juga ke masjid. Disolatkan juga oleh orang beriman.